Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 dari kelas Perbankan Syariah 5A dengan mata kuliah Aplikasi Komputer IKNB Syariah yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Filanilna Azizah dengan NIM 205231067, Anafidatul Qulub dengan NIM 205231122, Rio Ardi Fernando dengan NIM 205231178, dan Rika Meliana dengan NIM 205231322. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan aplikasi Sikesha. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman udah tahu belum apa itu aplikasi Sikesha atau sistem keuangan syariah? Buat yang belum tahu, aplikasi sistem keuangan syariah atau Sikesha merupakan aplikasi yang dibuat dan digunakan secara khusus untuk lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa kita kenal Baitul Mal buat Tamwil atau BMT. Nah, di dalam aplikasi Sikesha ini terdapat beberapa bagian yang disesuaikan dengan pekerjaan dan wewenang karyawan yang ada di lembaga keuangan syariah tadi, seperti ada manajer, ada customer service, terus ada teller atau kasir, dan ada accounting. Nah, karena ada beberapa bagian yang terdapat di dalam aplikasi Sikesha, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perbagian yang ada di aplikasi Sikesha tadi. Kita langsung buka aja. Nah, seperti ini tampilan awal dari aplikasi Sikesha-nya. Kita langsung login aja dengan user admin 1. Passwordnya juga sama admin 1. Kita klik login. Nah, seperti ini tampilan atau bagian-bagian yang terdapat dalam aplikasi Sikesha. Seperti yang disebutkan tadi, ada kasir, ada accounting, ada manajemen, dan sebagainya. Oh baik, kita menginjak ke fitur selanjutnya yaitu manajemen. Di dalam sistem keuangan syariah terdapat fitur manajemen yang berfungsi sebagai merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi di kantor meliputi penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota serta penyaluran dana. Di dalam fitur manajemen ini terdapat fungsi sebagai opening system, backup data, akhir hari, modul manajemen, dan parameter produk. Oke, langsung saja kita mencobanya. Lalu kita klik manajemen, kita klik opening system, lalu jangan lupa tanggalnya tanggal hari ini disesuaikan ya teman-teman. Klik opening, lalu oke. Nah, otomatis akan tersimpan. Fitur selanjutnya yaitu backup data. Kita klik backup, lalu backup data. Terdapat nama file, lalu drive. Lalu kita bisa mengedit, menyimpan, atau membackupnya. Jangan lupa kita klik simpan, lalu oke, kemudian backup, lalu klik oke. Nah, otomatis backup data akan langsung tersimpan di Sikesha. Di dalam fitur manajemen ini terdapat sekali banyak fitur seperti opening system, display konsolidasi, lalu ada buku besar konsolidasi. Kita klik, lalu akan muncul cabang, bulan, dan tahun. Lalu kita klik kode kantor, misalnya Laboratorium Stein Surakarta. Kita klik preview.
Nah, maka akan muncul buku besar yang terdiri dari aktiva, pasiva, yang mana sebesar saldo aktiva 25.500.000, sedangkan saldo pasiva 25.500.000. Jangan lupa kita klik save, lalu misal filenya kita tulis buku besar, lalu klik save. Oke, maka otomatis akan tersimpan di Sikesia, atau kita juga bisa save-nya dengan mengeklik print di kolom kiri atas. Oke, selanjutnya yaitu terdapat juga di display konsolidasi seperti pasiva konsolidasi, biaya konsolidasi, laba rugi konsolidasi, yang mana sama. Lalu ada fitur selanjutnya yaitu tabel perkiraan yang terdiri dari nomor perkiraan, lalu nama. Sarannya langsung saja kita klik salah satu yang ada di bawah tabel, seperti kas besar misalnya. Di dalam fitur ini kita juga bisa mengedit, menghapus, ataupun membuat folder baru. Kita klik buka, lalu kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu jangan lupa kita klik save supaya data-data kita bisa tersimpan di aplikasi sistem keuangan syariah ini. Kita pastikan dulu kita ketik 1002 untuk perkiraan 1, lalu kita klik save. Nah, ada juga produk simpanan berjangka dan produk pembiayaan yang akan nanti saya jelaskan di akhir saja. Kemudian ada fitur daftar jurnal bulanan, di mana kita juga bisa menambah, merubah, ataupun mencari jurnal yang sudah kita buat kemarin. Di dalam jurnal bulanan ini terdapat fitur debit, rekening debit, kredit, lalu tanggal. Jangan lupa kita save. Lalu jika ingin membuat folder baru, kita ketik tambah, kita cari tabel, misal agunan diserahkan. Kita save supaya file kita tersimpan di sistem keuangan syariah. Selanjutnya yaitu fitur marketing yang terdiri dari kantor cabang, kantor marketing, dan nama marketingnya siapa. Kita juga bisa mengedit, menyimpan maupun menghapus. Langsung saja kita tambah, lalu misal dengan nama marketing Putri, kita ganti nama Putri dengan nama Lisa, lalu jangan lupa kita simpan, kemudian oke. Nah, tabel-tabel marketing tersebut yang sudah masuk yaitu dengan nama Lisa dengan kode marketing 010. Kemudian juga ada wilayah pasar. Wilayah pasar ini bertujuan supaya kita bisa melihat wilayah kantor cabang atau pasar yang ada di suatu daerah. Langsung saja kita klik tambah nama wilayah yang misalnya kecamatan, kita klik Jatinong, lalu simpan dan berhasil disimpan.
cek di tabel wilayah 014 dengan nama wilayah Jatino. User Management. Nah, di dalam fitur User Management ini terdapat kode user, terus kasir, akunting. Kita juga bisa menyimpan, mengedit maupun membuat folder baru. Selanjutnya yaitu restore data backup, tabel pembagian Basil, tabel pendapatan Basil. Kita juga bisa menambah, mengedit maupun menghapus. Nah, misal kita klik edit, lalu masukkan nomor produk, misal dengan nama perkiraan pendapatan markup murabahah. Lalu jangan lupa kita simpan supaya file kita tersimpan di aplikasi Sikesha ini. Nah, kemudian ada juga otorisasi. Otorisasi ini seperti mengaktifkan fitur seperti transfer Basil, transfer buku tahunan, lalu klik authorize, lalu jangan lupa OK. Selanjutnya yaitu perhitungan Basil, ada juga transfer Basil, tutup buku, konsolidasi, SHU, yang mana sama seperti fitur-fitur sebelumnya. Nah, tadi saya jelaskan yaitu produk simpanan berjangka, dan produk pembiayaan. Produk simpanan kita klik, lalu ada fitur seperti menambah, mengedit, maupun menghapus. Di dalam produk simpanan ini terdapat seperti kode produk, nama produk. Nah, kita langsung praktek saja, kita klik tambah. Lalu jangan lupa mengedit. Nah, apa yang kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita klik simpanan khusus sukarela. Nah, apabila mengedit ya kita tinggal mengeklik kolom yang ingin kita edit. Jangan lupa kita save, lalu otomatis akan tersimpan di Sikesha. Apabila menghapus ya kita tinggal klik hapus. Lalu yang kedua yaitu produk simpanan berjangka. Sama seperti produk sebelumnya, terdapat fitur tambah, edit maupun hapus. Kita langsung praktek, kita klik tambah. Lalu apabila ingin mengedit kita tinggal klik edit. Apa yang ingin kita edit tergantung kebutuhan kita, misal investasi berjangka 12 bulan. Jangan lupa kalau sudah kita save. Selanjutnya yaitu produk pembiayaan. Sama seperti dua produk sebelumnya, terdapat fitur hapus, tambah, edit maupun simpan. Di dalam produk pembiayaan ini terdapat nama produk, terus tipe akad, terserah akad musyarakah misalnya, sesuai dengan kesepakatan. Lalu apabila ingin merubah kita klik edit.
Lalu mana yang ingin kita rubah, misal piutang hiwalah. Jangan lupa jika sudah kita save maka otomatis akan tersimpan di sistem keuangan syariah. Nah, untuk menutup fitur manajemen ini terdapat fitur akhir hari, yaitu dengan kita klik exit di pojok kiri. Nah, otomatis kita tidak bisa mengoperasikan fitur manajemen yang sudah saya sebutkan tadi, seperti otorisasi, terus ada pembiayaan. Oke teman-teman semua, di sini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua dari aplikasi sistem keuangan syariah, yaitu menu customer service. Jabatan customer service di aplikasi atau lembaga keuangan berfungsi untuk memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk funding atau simpanan yang dimiliki lembaga keuangan. Misalnya ada simpanan, terus ada simpanan berjangka, ada simpanan pendidikan, dan lain sebagainya. Customer service memegang beberapa bagian, antara lain yang pertama memproses pendaftaran, mengedit dan menghapus data anggota. Yang kedua memproses pendaftaran, mengubah dan menghapus rekening tabungan. Dan yang ketiga proses pendaftaran, mengubah dan menghapus rekening deposito. Baik teman-teman semua, mungkin kita bisa langsung masuk ke tutorial yang pertama, yaitu dengan cara klik database, kemudian pilih anggota atau calon. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan, mencari, menghapus dan juga merubah data dari anggota. Untuk yang pertama, di sini kita akan melakukan penambahan anggota, yaitu dengan cara klik tambah. Kemudian kita masukkan nama anggota. Jika semua data dari anggota sudah terisi semua, nah kemudian kita bisa klik save ya teman-teman. Kita klik save. Jika sudah, maka akan muncul tampilan data telah berhasil disimpan. Kita klik OK. Di sini kita juga bisa melakukan perubahan data dari anggota, yaitu dengan cara klik cari. Kita cari nama anggota yang akan kita rubah, misalnya kita tulis Rika. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kemudian kita klik rubah ya teman-teman. Nah, kita rubah data sesuai dengan identitasnya, misalnya status pernikahan. Nah, jika sudah kita rubah, kemudian kita klik save. Di sini kita juga bisa menghapus data, yaitu dengan cara klik cari. Misalnya kita akan menghapus data dari anggota yang bernama Ana. Nah, setelah sudah, kemudian kita klik hapus ya teman-teman. Di sini anggota yang bernama Ana akan terhapus secara otomatis dari sistem. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa memulai proses pendaftaran, yaitu dengan cara klik database kemudian pilih simpanan. Untuk proses pendaftaran kita klik tambah. Setelah itu kita klik titik 3 ini ya teman-teman. Nah, kita di sini bisa mencari nama anggota, misalnya Villa. Nah, jika sudah, kemudian kita isi titik 3 nomor produk. Di sini kita bisa memilih produk yang diinginkan, yaitu misalnya investasi pendidikan. Setelah itu, di sini akan muncul nomor rekeningnya ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita klik save. Oke, di sini kita juga bisa rubah data dengan cara klik cari. Misal kita tulis Villa. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik rubah. Kita rubah sesuai dengan ketentuan. Jika sudah, kemudian kita klik save agar data tetap tersimpan. Di sini juga bisa melakukan penghapusan rekening simpanan anggota nasabah, misalnya anggota yang bernama Rio. Kita klik, kemudian kita klik hapus. Nah,
jika data sudah diotorisasi, maka simpanan dari anggota yang bernama Rio akan terhapus secara otomatis oleh sistem. Untuk simpanan berjangka, prosesnya sama ya dengan simpanan. Kita klik simpanan berjangka. Nah, untuk proses pendaftarannya kita klik tambah, kemudian kita klik tanda tanya ini. Kita masukkan nama nasabah yang ingin menabung di simpanan berjangka, misalnya Rika. Kemudian kita masukkan nama produknya, misalnya investasi berjangka 6 bulan. Jika sudah, kemudian kita klik save. Selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan perubahan data dengan cara klik cari. Kita masukkan nama anggota nasabah, misalnya Rika. Nah, jika sudah, kemudian kita klik rubah. Kita rubah sesuai dengan ketentuan. Jika sudah, kemudian jangan lupa diklik save. Di sini juga bisa melakukan penghapusan data dengan cara klik cari, kemudian kita masukkan nama anggota nasabah, misalnya Rika. Nah, kemudian kita klik hapus. Jika data sudah diotorisasi, maka anggota yang bernama Rika akan terhapus secara otomatis oleh sistem. Mungkin cukup itu saja ya teman-teman, tutorial dan juga penjelasan mengenai customer service dari aplikasi Sikesha. Oke, selanjutnya yaitu bagian menu teller atau kasir. Teller atau kasir ini berfungsi mengelola administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat surat-surat perjanjian pembiayaan, dan merencanakan serta melaksanakan segala transaksi yang bersifat tunai. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu transaksi kas dan kas besarnya. Caranya, klik kasir lalu pilih transaksi kas besar. Kemudian kita pilih transaksi penerimaan dari kas besar, kemudian masukkan nominal, misal 500.000, lalu klik simpan. Selanjutnya, transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung. Caranya, klik kasir lalu pilih transaksi tabungan. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu ada setoran tunai, tarik tunai, overbooking simpanan. Yang pertama ada setoran tunai. Pertama kita harus cari dahulu nomor rekening simpanan yang sudah kita daftarkan. Nah, di sini ada rekening simpanan dengan nama Villa. Kemudian kita isi nominal, misalnya 5 juta. Marketingnya 010, nomor slip 1. Lalu klik simpan. Selanjutnya transaksi tarik tunai. Pertama kita cari nomor rekening, tadi tabungannya atas nama Villa. Nah, pilih yang ada saldonya. Contohnya akan tarik tunai sebesar 1 juta rupiah, kemudian klik simpan. Kemudian selanjutnya adalah transaksi overbooking. Masih di transaksi tabungan, kita klik overbooking. Yang pertama kita cari nomor rekeningnya. Misalnya yang pertama kita akan transfer sebesar 500.000 rupiah. Kemudian nomor rekening tujuan kita cari. Nomor slip kita isi 1, kemudian klik simpan. Selanjutnya transaksi penyetoran deposito.
kita klik kasir, lalu pilih transaksi simpanan berjangka. Nah, ada setor tunai dan overbooking simpanan ke simpanan berjangka. Lalu kita cari rekeningnya. Ini ya, kita isi nominalnya misal 10 juta. Marketing kita isi 1, slip juga 1. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk mengeceknya pilih print billet, lalu kita cari namanya. Nah, ini ada namanya, kemudian pilih display. Nah, ini ya, ini bisa kita simpan, misalnya ini, lalu klik save. Lalu kita juga bisa print ya, yang nantinya diserahkan ke nasabah. Nah, selanjutnya setelah transaksi setor tunai, kita lanjut ke overbooking simpanan ke simpanan berjangka. Pertama, kita cari nama nasabahnya, kemudian masukkan nominal 1 juta rupiah, kemudian cari nomor rekening simpanan, lalu klik simpan. Untuk melihat transaksinya, kita klik print billet, kemudian cari nama nasabahnya, kemudian klik display. Nah, ini buktinya sisa saldo investasi rekening berjangka 6 bulan kita bisa simpan juga ataupun di print. Untuk selanjutnya sebenarnya ada transaksi pencairan deposito, transaksi pencairan pembiayaan, dan penerimaan pendapatan. Tapi ini di menu akunting. Tapi berhubung selanjutnya transaksinya adalah setoran angsuran pembiayaan, jadi kita harus mencairkan pembiayaan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita klik akunting, lalu pilih jurnal pencairan pembiayaan. Kita bisa pencairan tunai atau pencairan ke simpanan. Kita cari nomor rekeningnya, nomor slip diisi 1, lalu klik simpan, lalu kita print. Nah, ini bukti penerimaan fasilitas pembiayaan sebesar 10 juta. Kita bisa simpan, terus kemudian save, atau kita bisa print untuk diserahkan ke nasabah. Nah, transaksi selanjutnya adalah transaksi setoran angsuran pembiayaan. Ini kembali lagi ke menu teller, lalu klik transaksi angsuran, lalu cari nomor rekening, kemudian nomor slip kita isi 1, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya adalah transaksi penerimaan pendapatan. Pertama, kita klik kasir, lalu pilih transaksi PPOB, lalu klik trans. Kita isi nominal misalnya 1 juta, pendapatan 2 juta, berarti sisanya 1 juta. Nomor slip diisi 1, pesannya diisi penerimaan pendapatan, lalu klik simpan. Lalu mencetak buku tabungan, ke menu kasir, lalu display, lalu klik buku simpanan, klik F1, kemudian cari nomor rekening, lalu klik preview.
Oke, transaksi yang terakhir adalah setoran akhir hari ke kas besar. Caranya, klik kasir, lalu pilih transaksi kas besar, lalu pilih transaksi setor ke kas besar, misalnya nominalnya 10 juta. Nomor slip diisi 1, lalu klik simpan. Nah, itu tadi teman-teman tutorial menggunakan aplikasi Sikesia pada menu teller atau kasir. Oke, kita masuk ke bagian terakhir di aplikasi sistem keuangan syariah, yaitu bagian accounting. Accounting ini fungsinya sama ya kayak teller, yaitu mengelola administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat surat-surat perjanjian pembiayaan, merencanakan serta melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Bagian yang ada di accounting ada pencairan deposito, pencairan pembiayaan, jurnal kas keluar, dan jurnal pendapatan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pencairan deposito. Klik accounting, jurnal pencairan simpanan berjangka. Kita cari, ada dua cara pencairan, yaitu pencairan secara tunai ataupun pencairan ke simpanan. Lalu kita cari nomor rekeningnya dulu. Nah, misal kita akan mencairkan sebesar 2 juta. Rekeningnya kita klik pencairan, dan kita klik simpan. Nah, jika data berhasil disimpan, maka proses pencairan ini sudah terproses. Nah, untuk melihat saldonya kita bisa ke display. Misalnya nah ini ya, tadi diambil 2 juta, sisa saldonya sekarang tinggal 9 juta. Kita juga bisa melakukan pencairan ke simpanan. Caranya sama, hanya memasukkan nomor rekening simpanan. Oke, transaksi yang selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Seperti sebelumnya, kita ke accounting, terus jurnal pencairan pembiayaan. Nah, kita bisa mencairkan secara tunai ataupun mencairkan ke simpanan. Jika ke tunai, kita cari dulu rekeningnya. Ini, enter, kita simpan. Oke, jangan lupa print tanda terima. Nah, ini bukti penerimaan fasilitas pembiayaan. Kita bisa simpan ataupun cetak. Oke, untuk melihat saldonya berarti kita bisa cari di sini. Nah, ini dia punya investasi berjangka 6 bulan 9 juta dan saldo pembiayaan modal rupiah 12 juta. Oke, selanjutnya adalah jurnal kas keluar. Accounting, jurnal kas keluar. Nah, ini untuk melihat jurnal-jurnalnya. Kita klik tanda titik 3 ini. Nah, ketikkan misalnya jurnal akumulasi penyusun seragam. Kita misalnya masukkan nominalnya 50.000, 500.000, slip isi 1, penyusutan seragam, lalu kita simpan. Oke, seperti itu untuk melihat. Tutup. Yang selanjutnya ada jurnal pendapatan. Ini accounting, terus jurnal kas masuk. Nah, kita bisa perkiraan kredit misalnya. Masuk misalnya biaya bonus. Nah, masukkan misalnya 1
100.000, slip 1, biaya bonus, enter, lalu kita klik simpan, klik OK, kita close. Oke teman-teman, itu tadi tutorial penggunaan aplikasi Sikesha bagian accounting. Itu saja penjelasan terkait fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi sistem keuangan syariah. Oke, see you, bye-bye.